tersebut. Sementara itu, RSMK menyebut pihak tersangka melanggar gencatan. Halo semuanya, nah setelah melihat video yang agak brutal gitu ya gitu, kira-kira temen-temen tahu nggak sih, ada nggak sih satu kata buat video itu gitu, mereka itu lagi ngapain gitu. Nah bener banget, itu namanya mereka lagi melakukan, enggak sih, membuat suatu konflik sosial. Nah temen-temen tahu nggak sih apa itu konflik sosial? Pasti belum tahu dong. Nah kali ini video ini aku bakalan ngejelasin dari konflik sosial, penyebabnya, dampak, dan juga tentunya solusi. Jadi konflik sosial itu memiliki definisi sebagai suatu kondisi di mana muncul percekcokan, perselisihan, atau pertentangan antara dua kelompok ataupun lebih yang dipicu oleh adanya perbedaan dalam hubungan sosial. Adanya perbedaan pendapat atau pandangan yang tidak bisa dikontrol bisa menyebabkan perselisihan, sehingga kita bisa membuat hubungan sosial antara dua orang atau dua kelompok menjadi renggang. Konflik sekecil apapun dan apapun faktornya, pemicunya perlu ditangani dengan segera untuk mencegah dampak yang lebih kompleks lagi. Sebab konflik sosial yang dibiarkan tanpa penanganan bisa berkembang dan merusak hubungan sosial dalam jangka yang cukup panjang. Tentunya suatu konflik yang terjadi itu pasti ada sebab ya atau alasan kenapa sih konflik itu terjadi. Nah penyebab yang pertama itu ada perbedaan individu. Perbedaan tentunya menjadi faktor pemicu utama dari adanya konflik. Pada konflik secara sosial, perbedaan antar individu bisa menjadi faktor pemicunya. Perbedaan ini bisa karena perbedaan pandangan, pendapat, dan lain sebagainya. Perbedaan menjadi hal lumrah ya dalam hubungan sosial. Sedekat apapun hubungan tersebut, tentu akan menjumpai perbedaan. Perbedaan yang terlalu jauh bisa menyebabkan konflik, apalagi jika salah satu pihak atau semua pihak saling memaksa pihak lain untuk mengikuti kemauan dan pendapat mereka. Hal inilah yang kemudian menyebabkan konflik secara sosial susah untuk dihindari. Oke, selanjutnya adalah perbedaan antar budaya. Budaya itu pasti teman-teman udah tahu ya apa itu budaya. Budaya yang dimiliki suatu agama, ras, ataupun suku tentunya. Nah, karakter seseorang dibentuk dalam keluarga, dalam lingkungan keluarga dan masyarakat masing-masing. Sementara tidak semua masyarakat memiliki kebiasaan, nilai dan norma-norma sosial yang sama tentunya. Perbedaan kebiasaan, nilai dan norma sosial yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok tentunya dapat menjadi pemicu konflik jika masing-masing pihak tidak mau mencoba memahami nilai dan norma satu sama lain. Terakhir ada perbedaan kepentingan. Dalam hubungan sosial, setiap individu dan setiap kelompok memiliki kepentingan masing-masing tentunya. Pada beberapa kondisi, perbedaan kepentingan ini bisa ditoleransi. Kemudian semua pihak saling mencoba menahan kepentingan pribadi mereka demi kepentingan bersama. Hanya saja, pada kondisi dan situasi lain, perbedaan kepentingan ini terlalu kuat. Apalagi jika dalam suatu kelompok terdapat kelompok minoritas dan mayoritas. Kelompok mayoritas secara umum akan memiliki suara lebih besar sehingga pendapat mereka lebih memiliki pengaruh serta didengar dan menjadi keputusan bulat setiap menyelesaikan suatu konflik. Perbedaan kepentingan ini ketika tidak bisa kontrol maka dapat menyebabkan pengabaian terhadap kepentingan sosial atau bersama. Dengan demikian akan berakhir menjadi konflik sosial di mana muncul pertengkaran, perdebatan, dan keributan akibat perbedaan kepentingan tersebut. Alright, suatu hal atau suatu konflik yang terjadi pasti akan menimbulkan dampak, baik dampak negatif ataupun dampak positif. Jadi dampak negatif yang pertama itu kekerasan ataupun kerusakan fisik. Konflik sosial seringkali berujung pada kekerasan fisik baik antara individu maupun kelompok. Ini dapat menyebabkan cedera serius, kematian, dan kerusakan properti. Kekerasan ini menciptakan suasana yang tidak aman dan merusak infrastruktur tentunya, yang akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kedua, memicu rusaknya hubungan antara individu dan kelompok. Ketiga, memakan korban berupa kerusakan harta, benda, dan nyawa manusia. 4. Perpecahan sosial dan polarisasi. Nah, konflik sosial seringkali melibatkan pertentangan antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan etnis, agama, suku, atau ideologi politik. Ini dapat mengarah pada perpecahan sosial yang mendalam, polarisasi yang meningkat, dan kehilangan rasa solidaritas antar warga negara. Yang selanjutnya itu adalah dampak positif. Nah, dampak positif dari konflik sosial ini, konflik sosial tentunya yang pertama itu dapat mendorong individu dan kelompok untuk mengembangkan keterampilan konflik, pemecahan masalah, dan juga negosiasi. Dalam upaya untuk mencapai kesepakatan atau mencari solusi yang memuaskan, individu dan kelompok belajar untuk mendengarkan, berkomunikasi, dan memahami perspektif orang lain. Ini dapat menghasilkan pertumbuhan pribadi dan kelompok yang lebih baik tentunya. Kemudian yang kedua itu konflik sosial dapat memaksa perubahan dalam sistem yang ada. Ketika konflik sosial mengungkapkan kelemahan atau ketidakadilan dalam struktur sosial, politik, atau ekonomi, masyarakat seringkali merespon dengan reformasi dan perubahan. Misalnya, konflik buruh seringkali menghasilkan reformasi dalam perlindungan tenaga kerja dan peningkatan kondisi kerja. Yang terakhir itu konflik sosial dapat memicu perubahan dalam budaya dan norma masyarakat. Ketika ada pertentangan tentang nilai-nilai, keyakinan atau praktek yang ada, konflik dapat mendorong masyarakat untuk merevisi atau mengubah norma sosial yang tidak adil atau tidak relevan. Ini dapat membawa perubahan positif dalam cara masyarakat berpikir, bertindak, dan berinteraksi.